Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adrian Siregar dengan NIM 2105012012014 dengan Prodi Teknik Mesin S1 Universitas Diponegoro. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan proses kerja bangku. Nah, proses kerja bangku merupakan salah satu teknik dasar dalam dunia perbengkelan ataupun dunia permesinan, di mana teknik-teknik dasar tersebut digunakan secara alat-alat biasa ataupun secara manual. Nah, dengan kata lain, proses kerja bangku merupakan salah satu teknik yang digunakan dengan usaha ataupun tenaga manusia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke hasil praktikumnya. Sebelum kita memulai dari proses kerja bangkunya, alangkah baiknya kita memperkenalkan satu persatu dari alat-alat serta alat keselamatan dari proses kerja bangku tersebut. Alat keselamatan yang pertama, yang paling umum, yang paling kita gunakan adalah sarung tangan. Nah, tujuan kita menggunakan sarung tangan pada saat proses benda kerja dilakukan adalah untuk melindungi tangan pada saat kita bekerja di tempat atau di situasi tertentu yang berpotensi untuk mengakibatkan cedera ataupun kerusakan pada tangan kita. Yang kedua adalah kacamata Google. Nah, selain untuk melindungi mata, pada saat melakukan proses kerja bangku, kacamata jenis Google ini untuk melindungi area di sekitar mata, sehingga tidak ada satupun debu ataupun serpihan-serpihan pada saat melakukan proses kerja bangku yang masuk melalui celah mata tersebut. Yang ketiga adalah wearpack ataupun baju keselamatan kerja. Nah, salah satu fungsi dari wearpack itu sendiri adalah untuk melindungi tubuh dari pemakainya dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kecelakaan pada saat bekerja. Nah, wearpack ini memiliki tingkat perlindungan yang diberikan untuk berbagai ragam sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan. Dan yang keempat ataupun yang terakhir adalah sepatu. Nah, sepatu merupakan salah satu alat keselamatan dari proses kerja bangku yang merupakan alat yang berfungsi untuk melindungi kaki pada saat melakukan proses kerja ataupun kerja bangku tersebut. Nah, sebelum kita melakukan proses pengerjaan praktikumnya, alangkah baiknya kita harus mengenakan alat keselamatan diri terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah wearpack. Wearpack itu karena keterbatasan alat, jadi kita menggunakan celana panjang dan juga baju lengan panjang. Nah, yang kedua adalah kacamata Google. Kacamata Google ini berfungsi sebagai untuk melindungi mata kita dari serpihan ataupun berbagai debu pada saat kita melakukan benda kerja tersebut. Nah, yang ketiga adalah sarung tangan. Sarung tangan ini adalah berfungsi sebagai untuk melindungi tangan kita pada saat proses kerja bangku yang akan kita lakukan nanti. Nah, yang terakhir adalah sepatu. Nah, sarung tangan ini merupakan alat yang berfungsi untuk melindungi tangan kita pada saat melakukan proses kerja bangku. Nah, yang terakhir adalah sepatu. Sepatu merupakan alat yang berfungsi untuk melindungi kaki-kaki kita dari berbagai benda kerja pada saat benda kerjanya ketika jatuh ataupun secara tidak sengaja. Alat kerja bangku yang pertama adalah martil ataupun palu besi. Nah, alat tersebut adalah alat yang terbuat dari baja dengan ujung-ujungnya yang dikeraskan ataupun harder yang fungsinya untuk memukul suatu benda kerja. Nah, martil ini dibagi menjadi yang pertama adalah bulat, yang kedua adalah melintang. Yang berikutnya adalah ragum. Nah, ragum ini dipasang dengan kuat pada suatu bangku kerja. Ragum ini berfungsi untuk memegang ataupun mencekam ataupun mengikat benda kerja yang akan dikerjakan. Nah, berikutnya adalah gergaji kecil. Nah, gergaji kecil ini digunakan untuk memotong spesimen ataupun memotong dari suatu benda kerja yang sesuai dengan kita inginkan ataupun sesuai dengan kebutuhan. Yang berikutnya adalah gergaji besar. Sama halnya dengan gergaji kecil, gergaji besar ini memiliki fungsi yang hampir mirip sama, yaitu memotong spesimen ataupun memotong suatu benda kerja yang kita inginkan dalam konteks spesimen yang lebih besar ataupun dengan ukuran yang lebih terjangkau oleh gergaji besar itu sendiri, dalam artian yang tidak dapat dijangkau oleh gergaji kecil itu sendiri. Nah, alat yang berikutnya adalah penitik. Nah, penitik adalah suatu alat di mana proses tersebut untuk membuat titik pada suatu benda kerja yang memudahkan ataupun memudahkan pada proses pengedrilan selanjutnya.
Misalnya, penitik tersebut akan dibuat dengan titik pusat pada suatu benda kerja yang akan dilubangi dengan bor atau dengan istilah dengan proses pengedrilan. Proses menitik ini sama seperti dengan pekerjaan seperti membetel, hanya saja tangan kiri memegang penitik, sedangkan tangan kanan memegang palu ataupun martil. Nah, alat berikutnya adalah siku baja ataupun penyiku. Nah, siku baja merupakan salah satu alat proses kerja bangku di mana penyiku tersebut untuk memastikan sudut-sudut yang relevan ataupun yang sudah pasti agar proses kerja bangku dapat berjalan dan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, alat berikutnya adalah spesimen berongga. Nah, spesimen berongga ini merupakan salah satu alat dari proses kerja bangku yang akan kita gunakan. Nah, spesimen ini memiliki jenis yang unik, yaitu memiliki rongga yang berukuran persegi ataupun segi empat. Nah, dalam pengukurannya vernier kaliper ataupun jangka sorong dapat digunakan pada sisi atasnya yang digunakan untuk mengukur rongga dalam dari spesimen tersebut. Nah, alat berikutnya adalah spesimen biasa. Nah, spesimen jenis ini juga adalah hal yang paling umum dalam proses kerja bangku yang ingin kita gunakan. Nah, spesimen biasa ini juga hampir sama dengan spesimen pada sebelumnya, yaitu spesimen berongga, yang dimana fungsinya untuk membentuk suatu yang kita inginkan ataupun yang kita peroleh. Nah, alat berikutnya adalah jangka sorong ataupun vernier kaliper. Nah, jangka sorong atau vernier kaliper merupakan alat yang mempunyai dua buah skala utama, yaitu skala utama ataupun tetap dan skala nonius atau gerak. Nah, skala utama menggunakan satuan mm, sedangkan skala nonius dibagi menjadi 50 bagian yang sama panjang. Vernier kaliper itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu satu vernier kaliper dengan jenis manual, yang kedua adalah vernier kaliper dengan jenis digital ataupun dengan era modern sekarang. Nah, alat selanjutnya adalah meteran. Nah, meteran ini merupakan salah satu alat dalam proses kerja bangku, di mana alat tersebut untuk mengukur sebelum dan sesudah spesimen yang akan kita kerjakan pada proses kerja bangku tersebut. Nah, alat kerja bangku berikutnya adalah kikir. Nah, kikir ini dalam proses kerja bangku terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kikir kasar yang paling atas, yang kedua adalah kikir halus yang di tengah, dan yang ketiga adalah kikir segitiga yang paling di bawah. Nah, kikir kasar ini berfungsi untuk mengikir benda kerja sebagai awalan pada proses benda kerja. Nah, ukuran kikir jenis ini bermacam-macam, misalnya yang 12 inch dan 6-8 inch. Nah, yang kedua adalah kikir halus, berfungsi untuk melakukan langkah akhir pada suatu kerja bangku. Nah, yang ketiga adalah kikir segitiga. Nah, kikir segitiga ini berfungsi untuk mengikir sudut profil pada sisi bagian dalam ataupun sisi bagian luar spesimen pada suatu benda kerja yang akan kita lakukan. Nah, dua kikir berikutnya adalah kikir segi empat atau di sebelah kiri dan kikir lingkaran atau di sebelah kanan. Nah, kikir segi empat ini berfungsi untuk mengikir suatu profil pada sisi bagian dalam sisi dalam spesimen agar dapat membentuk sudut dengan sempurna. Nah, kikir lingkaran ini berfungsi sebagai untuk menghaluskan profil yang berbentuk spesimen lingkaran ataupun oval. Nah, berikut merupakan proses benda kerja dari video praktikum yang akan saya tampilkan di layar. Nah, proses pertama yang akan kita lakukan ataupun kita kerjakan adalah proses menitik. Nah, langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, kita tandai, kita akan membuat 2 garis. Nah, kita akan menyediakan spidol dan juga penggaris besi. Nah, kita buat 2 garis yang tegak lurus terhadap spesimen yang sudah kita sediakan. Nah, hasil titiknya akan menjadi seperti ini. Nah, proses berikutnya adalah kita akan menitik. Caranya adalah
kita meletakkan spesimen di atas ragum. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyamaratakan terhadap bidang datar yang ada. Nah, jadi yang kedua adalah kita menyediakan palu besi ataupun martil besi. Nah, jadi kita akan melakukan proses menitik. Caranya adalah kita memegang tangan kiri di penitiknya itu, sementara di tangan kanannya kita pegang palu besi. Nah, proses menitik sudah selesai, dan jadinya hasilnya seperti ini. Dan hasilnya tepat berada titik dari 2 garis tegak lurus yang sudah kita kerjakan. Nah, proses berikutnya adalah proses menggigir. Nah, caranya adalah kita sediakan ragum, kemudian kita jepitkan spesimennya terhadap ragum yang sudah kita sediakan di meja kerja. Caranya adalah sebagai berikut. Nah, jadi spesimen sudah dikunci oleh ragum, saatnya kita akan melakukan proses menggigir. Nah, proses menggigir ini caranya adalah kita harus menggigir satu arah, yaitu dengan arah maju ataupun ke arah utara. Caranya adalah sebagai berikut. Nah, jadi proses menggigir ini sampai kita kikir sampai sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Nah, jadi langkah proses mengkikir adalah seperti tadi. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya adalah proses menggergaji. Nah, caranya adalah ketika kita sudah menyediakan spesimen, jadi spesimennya kita jepit pada ragum. Nah, setelah kita jepit spesimen pada ragum, nah saatnya kita akan melakukan proses menggergaji. Nah, karena adanya alat tambahan berupa isolator yang ada pada gergaji, jadinya saya menggunakan karena keterbatasan alat, jadinya saya menggunakan sarung tangan sebagai pelindung ketiga saya. Caranya adalah kita akan menggergaji dengan cara sekaligus 2 arah yang berlawanan. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi nanti saya akan tunjukkan hasilnya pada saat proses menggergaji. Nah, jadi setelah proses menggergaji sudah selesai, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasil dari gergaji yang saya lakukan adalah seperti ini. Kelihatan dari perbedaan hasilnya sebelum dan sesudah hasil dari proses menggergaji. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses berikutnya. Nah, berikutnya adalah Vernier caliper ataupun jangka sorong. Nah, Vernier caliper ataupun jangka sorong merupakan salah satu alat yang sangat berguna untuk mengukur suatu benda pada proses kerja bangku. Nah, alat ini memiliki 2 skala prioritas ataupun skala dalam Vernier caliper, yaitu skala utama ataupun dia itu tetap, dan skala non-use ataupun dia itu gerak. Nah, skala non-use itu yang saya pegang dalam tangan kanan saya.
Nah, yang bergerak ini merupakan skala Nonius. Nah, alat ini juga berfungsi menjadi 3 bagian, yaitu mengukur diameter luar, mengukur diameter dalam, dan juga mengukur kedalaman. Nah, yang dimaksud mengukur kedalaman ini adalah ketika kita menggunakan Fresnel caliper ataupun jangka sorong, nah maka kita menggunakan tumpuan atas untuk mengukur suatu kedalaman. Nah, jadi bisa dilihat yang ini. Nah, jadi saya ambil spesimen saya yang sudah saya kerjakan. Jadi ini spesimen saya. Jadi untuk mengukur kedalamannya kita bisa menggunakan dengan cara seperti ini. Nah, ini sengaja saya kunci biar hasilnya tidak kemana-mana, dan hasilnya menunjukkan sekitar 6,02 dalam satuan milimeter. Oh ya, ketelitian dalam Fresnel caliper ini adalah 0,05 mm. Jadi dia tergantung dalam spesifikasi tertentu.